Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan mempelajari matematika dengan materi bentuk pecahan biasa dan pecahan campuran. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah tahu apa saja bentuk-bentuk pecahan? Nah, bentuk-bentuk pecahan antara lain adalah yang pertama pecahan biasa, yang kedua pecahan campuran, yang ketiga pecahan desimal, dan yang terakhir adalah persen. Untuk hari ini kita akan mempelajari pecahan biasa dan pecahan campuran. Yang pertama kita akan membahas pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang hanya terdiri dari pembilang dan penyebut. Contohnya adalah 1/2, 4/4, 21/12. Nah, contoh lainnya misalnya 3/4, 6/2, atau 7/9 itu sama merupakan contoh pecahan biasa karena hanya ada pembilang yaitu yang di atas ini dan penyebut yaitu yang di bawah. Nah, pecahan biasa terbagi menjadi dua jenis, yaitu pecahan murni atau pecahan yang pembilangnya, angka yang di atasnya lebih kecil atau sama dengan penyebutnya, dengan yang di bawah. Jadi, pecahan murni adalah pecahan yang angka yang di atas lebih kecil atau sama dengan angka yang di bawah. Misalnya nih, 5/12. 5 lebih kecil ya dari 12. Terus 1/2 atau 4/4. Nah, karena sama ya bilangan atasnya atau pembilangnya dengan penyebutnya sama. Lalu yang kedua, pecahan tidak murni atau pecahan yang pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Nah, nih kayak di sini contohnya 21/12, 9/5, 8/2. Semuanya pembilangnya atau angka yang di atas lebih besar daripada angka yang di bawah. Contoh lainnya seperti 12/5 atau 7/3 merupakan pecahan tidak murni. Bentuk pecahan yang kedua adalah pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bagian bilangan bulat dan bagian bilangan campuran. Contohnya 1, 5/7, 4, 2/5, dan 3, 1/2. Angka 1 ini merupakan bilangan bulat, sedangkan angka 5/7 pecahan biasa. Jadi sama ya. Angka 4 ini merupakan bilangan bulat, sedangkan angka 2/5 merupakan pecahan biasa. Sama dengan yang contoh ketiga. Angka 3 adalah bilangan bulatnya, dan 1/2 merupakan pecahan biasa. Pecahan campuran biasanya dapat diperoleh dari pecahan tidak murni atau pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebut. Nah, sekarang kita akan mempelajari cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Benar nggak sih kalau misalnya pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa merupakan pecahan tidak murni atau pembilangnya lebih besar dari penyebut. Kita akan pakai bilangan pecahan campuran 1/2. Pecahan campuran 1/2 terdiri atas bilangan bulat 1 dan bilangan pecahan 1/2. 1/2 ini merupakan bilangan bulat 1 ditambah bilangan pecahan 1/2. Nah, angka 1 ini kan tidak sama ya dengan angka 1/2. Jadi kita ubah dulu angka atau bilangan bulatnya menjadi bilangan pecahan. Nah,
menjadi angka 1. Nah, karena di sini penyebutnya adalah 2, kita buat juga angka 1. Bilangan bulat ini pecahannya 2. Menjadi 2 per 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1 ya. Jadi bilangan pecahan 2 per 2 sama dengan bilangan bulat 1. 2 per 2 ditambah 1 per 2 sama dengan, dijumlahkan ya, 3 per 2. Karena 2 ditambah 1 sama dengan 3. Dan bilangan penyebutnya itu sama ya, tidak ditambahkan. Jadi penyebut itu tidak ditambahkan. Yang ditambahkan hanya pembilangnya saja. Jadi 2 ditambah 1 sama dengan 3 per 2. Jadi pecahan biasa dari pecahan campuran 1 per 2, 1 per 2 adalah 3 per 2. Jadi betul ya, pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Ada cara lain mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. 1 per 2. 1, ini kan bilangan bulat ini dikalikan dengan penyebut. 1 dikali 2. Yang pertama, langkah pertamanya ya. Bilangan bulat dikali bilangan penyebut. Nah, ditambah pembilangnya. Pembilangnya berapa? 1. Ya, jadi tambah 1. 1 dikali 2 berapa? 2. Ditambah 1, 3. Jadi, pecahan biasa dari pecahan campuran 1 per 2 adalah 3 per 2. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Di sini sudah ada pecahan biasanya yaitu 9 per 5. Nih, kita ubah menjadi pecahan campuran. Langkah pertamanya adalah bagilah angka pembilang dengan angka penyebut. Nah, angka pembilangnya adalah 9 dan angka penyebutnya adalah 5. Jadi kita bagi 9 per 5, dibagi 5. Nih, 9 dibagi 5 tidak habis ya. 9 dibagi 5 sama dengan 1. 1 dikali 5 sama dengan 5. 9 dikurangi 5 sama dengan 4. Jadi ini ada sisa ya. 4 dibagi 5 karena tidak bisa. Jadi masih ada sisa. Jadi karena 9 dibagi 5 tidak bisa habis, maka hasil bagi itu ini merupakan bilangan bulat. Nih, hasil bagi ini 1 merupakan bilangan bulat. Kita tulis dulu di sini 1 ya. 1. Nah, lalu nih sisa ini merupakan pembilang. Sisa ini merupakan pembilang. Nih, di sini kita tulis 4. Nah, sedangkan angka 5 ini merupakan penyebut. Nih, angka 5 ini merupakan penyebut. Kita tulis di sini Jadi pecahan campuran dari pecahan biasa 9 per 5 adalah 1, 4 per 5. Jadi ini ya, bilangan bulat itu hasil baginya. Nih, bilangan pembilang sisa dari pembagian itu yang tidak habis, dan penyebutnya adalah angka yang dibagi. Nah, contoh lainnya misalnya 14 per 4. Berarti 14 dibagi 4. 14 dibagi 4 berapa? Misalnya 3 ya. 3 kali 4, 12. Dikurang berapa? 2. 2 bisa nggak dibagi 4? Nggak bisa ya. Jadi bilang 14 per 4, pecahan biasanya adalah nih. Yang pertama atas dulu, 3. Nih, angka 2 merupakan pembilang per, dan angka 4 merupakan penyebut. Jadi 14 per 4 sama dengan 3, 2 per 4. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Semoga kalian semua bisa mengerti dan memahaminya ya. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.